Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari Perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat untuk didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada waktu itu Soekarno dan Hatta, tokoh-tokoh menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Menghadapi desakan dari golongan muda tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Akhirnya dipilihlah rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga, dan untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi, dipilihlah rumah Soekarno. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Jiao Kisong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun, sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian, Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada tanggal 16 Agustus tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam, atau tepatnya sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Kriegsmarine Mayor Laut Dr. Herman Kandeler. Itu aja yang bertanya. Kalau sejarahnya ini dibangun tahun 1920. Rumah ini satu atap. Dulu di pinggir sungai karena sering banjir, Jatiluhur belum selesai, tahun 57 banjir besar. Akhirnya kita disuruh pindah sama pengairan, jadi rumah ini di sana dicopot, pindahin ke sini. Kalau lokasi udah pindah, rumahnya asli. Kalau kayak furniture gitu, kasur gitu masih asli. Kasur mah ganti aku. Kasur mah lama-lama hancur. Kalau kasur kapuk, kalau tempat tidurnya asli udah 100 tahun lebih, kayu. Kalau sejarahnya tanggal 15 Agustus 1945 Soekarno-Hatta kan diculik sama pemuda pembela tanah air. Diculik, istilah diculik mungkin di antara golongan, bukan golongan dua, golongan tua, golongan muda. Mungkin di antara golongan tua mungkin ada yang setuju dipercepat, ada yang enggak. Dan lagi tetap janji mau memberi hadiah kemerdekaan kita Indonesia. Jadi mungkin ada yang setuju enggak, jadi diculik lah. Setelah diculik diambil diam-diam. Kalau anak sekarang kan arti diculik kan beda. Gitu. Jadi Mas pemuda mungkin pikirnya kapan lagi, mumpung momennya tepat, Jepang udah kalah, ya kan, Hiroshima Nagasaki udah kalah. Nah kan momennya tepat, kan dia di negaranya aja bisa kacir kan, Jepang
Dua kota besar aja udah separuh negara habis. Culiklah di bawah momennya tepat. Kapan lagi? Ya bawa Rengas Dengklok. Kenapa mesti rumah ini dipilih? Yang bawa kan pemuda peta. Satu, cari tempat aman biar jauh dari pemerintah Jepang. Jadi, akhirnya kalau markas peta dulu kan di Tanjung Pura. Kalau di sini kan kita di dalam lagi. Ini kan dulu hutan. Dari tahun segitu ya. 70 5. Jadi dibawalah ke sini. Di sini datang 15 sampai sore. Karena bulan puasa waktu itu nggak lama maghrib buka puasa. Nginep satu malam bapak rapat di Bangsek. Selesai sebelum balik Jakarta kita merah putih udah bertiba. Bambu ikut merah putih nancep di pohon kelapa, nggak ada tiang merah kayak gitu belum ada. Gitu. Jadi kita baru apa dijemput Pak Ahmad Subarjo balik Jakarta. Dari sini malam 16 di Jakarta subuh. Subuh sahur dulu mampir di Laksamana Medan. Mampir jauh. Sekarang disebut perumusan teks proklamasi. Nah, terus naskah diketik balik sama Pak Sayyidina Ali kan? Iya. Terus jam 10 paginya diproklamirkan di Pegangsaan Indo di mana? Itu cerita singkat. Singkat sih maka lama. Hari itu. Tapi ingin tanya lagi, jauh pisang ini kaitan dengan Soekarno Hatta kan? Kalau jauh pisau, kalau tanda itu saya nggak itu dah. Yang pastinya kan karena kita rumahnya di sini, pos peta di situ, yang tubuh sekarang Bulatan Tekad itu pos jaga kan, kalau pos kan sama sini. Jadi peta yang tahu. Yang paling itu aja Bu. Ya, Makasih Bu. sama-sama. Monumen Kebulatan Tekad telah menjadi inspirasi bagi masyarakat Karawang dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Dari letak geografisnya, Kabupaten Karawang ini dekat dengan wilayah ibu kota DKI Jakarta, yang secara tidak langsung Kabupaten Karawang ini memiliki keterlibatan dalam peristiwa kemerdekaan. Monumen Kebulatan Tekad juga sering dikenal dengan nama Tugu Rengas Dengklok. Hal ini disebabkan karena lokasinya berada di Desa Rengas Dengklok, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bagi masyarakat Karawang, Monumen Kebulatan Tekad bukan hanya sebatas tugu bersejarah, tetapi juga menyimbolkan semangat perjuangan dan keberanian. Di area Monumen Kebulatan Tekad terdapat relief yang menggambarkan peristiwa sejarah di masa lampau dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap relief di Monumen Kebulatan Tekad memudahkan wisatawan untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan dalam sebuah gambar. Monumen ini dibangun untuk mengenang peristiwa Rengas Dengklok yang sangat berpengaruh terhadap proklamasi kemerdekaan. Monumen Kebulatan Tekad Rengas Dengklok yang berlokasi di Bojong Tugu, Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Monumen ini dahulu merupakan lokasi markas Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang tak jauh dari rumah tempat penculikan Soekarno Hatta jelang proklamasi kemerdekaan. Monumen Rengas Dengklok berupa tugu dengan teks proklamasi pada dinding depannya, menyangga bola bertulis 17 Agustus 1945 yang menjadi landasan kepal tangan, lambang bulatnya tekad. Di sekeliling tugu ada tugu bintang dan tugu bendera merah putih. Di belakang tugu ada dinding beton melengkung dengan relief yang menggambarkan peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Oke Pak, sebelumnya tuh Bapak ini siapa? Nama Bapak Pak Idris, penjaga Monumen Kebulatan Tekad. Oke, dulunya tuh kampung ini tuh apa sih Pak? Kalau dulunya di sini kan Kampung Gudang, markas peta bongkar bikin tugu sama dulu.
Kampung Gudang, Markas Peta. Tugu ini tuh dibangun oleh siapa? Tugu ini dibangun sama golongan Markas Peta, pejuang kita. Oke, yang ketiga, tugu ini artinya apa, Pak? Tugu tangan mengepal artinya simbol bulatan tekad, bulat tekad kita. Nah, terus Soekarno dibawa ke rumah siapa, Pak? Soekarno dibawa ke Sorry. rumah orang Cina, Chow Pisong. Awalnya dulu pinggir kali ya, waktu tahun 45, tahun 55 itu, 47. Dibawa ke rumah orang Cina, Chow Pisong. Oke. Nah, terus apa arti gambar-gambar Nah, ini kan tuh, Pak? kabarnya reliefnya ya, sini dulu, ya jalan. Nah ini kan pertama Jakarta dulu, ya dia Jepang tuh ya. Kan kalau berdebat dulu tuh ya, meja bundar. Soekarno kan dibawa sama kelompok muda ya, Soekarni namanya. Jakarta, meja bundarnya. Meja bundar, sini ya. Sini aja masuk. Tanjung Bojong nih. Jakarta, meja bundar. Soekarno lewat Tanjung Pura Bojong nggak? Bojong, Tanjung Pura ya. Bojong. Bojong, Tanjung Pura Bojong, saya Markas Peta. Dulu penduduk rumah di sini. Dulunya sini Kampung Gudang, Markas Peta. Iya. Di sini Kampung Gudang, Markas Peta. Di sini saya lokasi aman ke rumah Chow Pisong, lokasi pinggir kali ya. Nah, Di pinggir kali. lokasi pinggir kali. Rumah itu paling besar dipinjam sama kelompok dari asing orang Sengklok tuh. Soekarno masuk tuh ya. Masuk bikin rumusan itu. Oh ini malam kemis yang menginap tuh Soekarno. Mereka sini ya, hari Kemisnya upacara dulu deh. Mereka dulu hari Kemis dibacakan Jakarta. Kalau tugu ini terima puluhan bangunnya, menghabiskan 17.000, 5 Kenapa tugunya ngepal? Artinya si mobil tandakan dibangun 50, menghabiskan 17.000, 5 Kalau masih Asia penyemara ini sejarahnya. Kemudian saya belajar, saya sukses ya kuliahnya. Amin, Jangan amin. lupa buat bangsa kita. Kita harus bangga di orang Sengklok. Baik, Pak, terima kasih Siap. ya, Pak. Ya, belajar saya sukses ya. Dokumentasi dulu guys.